Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mr. Ervan. Kali ini saya mau sedikit curhat kepada teman-teman. Nasib saya di Saudi Arabia ini setelah diberlakukannya lockdown. Jadi bukan nasib saya juga ya teman-teman, tapi beberapa teman saya yang akan saya share secara umumnya, itulah tenaga kerja laki-laki ya di Saudi Arabia. Jadi setelah diberlakukannya lockdown di Saudi Arabia itu banyak restoran yang tutup, terutama di Mekah, Madinah. Kenapa? Karena di Mekah dan di Madinah itu kan jamaah umroh itu kan masih belum diperbolehkan ya, masih belum diberi izin dari beberapa negara. Sehingga ya kalau nggak ada jamaah umroh di Saudi, di Mekah dan Madinah itu, apalagi yang mereka layani kan, siapa yang akan menjadi pembelinya? Kayak itu misalnya yang bekerja di hotel, kalau nggak ada jamaah umroh itu nggak ada orang yang sewa penginapan, otomatis nggak ada kerjaannya. Orang yang bekerja di restoran, yang bekerja di hotel, ataupun yang bekerja di restoran, kalau nggak ada jamaah umroh ditutup, itu siapa yang akan makan? Nah itulah teman-teman kenapa kalau orang yang bekerja di Makkah dan Madinah ini itu libur lah istilahnya, atau tidak bekerja. Tapi katanya sedengar informasi itu mereka diberikan gaji 65% oleh pemerintah. Tapi itu saya tidak tahu. Setelah saya konfirmasi ke teman saya yang bekerja di Mekah hotel, katanya belum masuk. Itu sudah 1 bulan lebih, 1 bulan setengah lockdown total, itu lockdown 24 jam itu. Tapi sekarang kan sudah diberlakukan lockdown sampai jam 5 kan diringankan. Cuman malam aja dilarang keluar. Nah kemudian bagaimana kalau yang di luar Mekah dan Madinah? Sama aja, yang di Jeddah juga begitu. Karena di Jeddah itu kan banyak yang terkena, dan juga di Riyadh banyak yang terkena istilahnya ya. Mereka tetap bekerja, cuman dibatasi lah istilahnya jamnya. Jam 6 pagi sampai jam 3 misalnya kerjanya. Malamnya itu tidak mereka bekerja, sehingga banyak yang kerja shiftnya itu, misalnya kalau yang restoran istilahnya, yang restoran yang punya karyawannya banyak, yang punya shift itu mereka harus berganti-ganti istilahnya, seminggu untuk yang mulanya jam pagi, seminggu lagi untuk yang jam malam, karena mereka kan dilarang berjualan malam itu kan. Lockdown misalnya dari jam 3 sampai jam 6 pagi itu lockdown. Nah, mereka nggak bisa jualan malam, sehingga mereka harus bergilir-gilir, seminggu kerja untuk yang shift pagi, seminggu kerja untuk yang shift malam, seperti itu. Sehingga otomatis mereka gajinya itu ya setengah, kecuali kalau memang mudirnya baik. Ada sih saya dapat informasi teman-teman dari pihak KBRI, kalau yang resmi nih, kalau yang majikannya tidak memberikan gaji, silahkan konfirmasi ke nomor ini. Ya, maksud saya ya kalau kita bekerja, kecuali kalau kita bekerja nggak digaji baru kita bisa konfirmasi. Tapi ini kan kita nggak bekerja, ya syukur-syukurlah kita dikasih makan gitu, kasih uang buat makan sampai lockdown ini, corona ini. Otomatis pokoknya semua rugi silahkan. Yang bekerja di luar Makkah Madinah juga kena lockdown, karena mereka nggak bisa yang jualan malam gitu. Mereka cuma dibatasi jualan sampai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Sehingga kalau yang malam itu kan mereka nggak bekerja. Yang shift malam itu mau di mana ya, terpaksa yang shift malam itu mereka bekerja lah, tapi bergantian seminggu itu. Kemudian saya juga pribadi ini bulan kemarin tuh, alhamdulillah bulan kemarin kan kena lockdown total, tapi
saya masih sempat bekerja dari masih tetap bekerja dari jam 6, jam 7, jam 8 pagi saya bekerja sampai jam 5 sore. Dan seminggu setelahnya itu kita sudah buka surat izin untuk jualan malam, dan yang boleh hanya pesanan saja kan. Tapi itu karena pengaruh corona ini, pelanggan saya sangat sedikit ya, yang makan sedikit, yang pesan juga sedikit, karena kebanyakan mereka lebih milih makan di rumah. Masih takut dengan virus corona kan, karena mereka lebih memilih yang aman, mereka yang masak sendiri, makan sendiri, daripada mereka harus pesan. Siapa tahu kan orang yang buat itu terkena itu positif, jadi itu yang menjadi penyebabnya mereka lebih memilih untuk buat makanan di rumah. Walaupun memang sebelumnya orang Arab kan suka malas istilahnya, malas untuk masak ini, biasanya kebanyakan pesan ya. Tapi setelah datangnya wabah virus corona itu, mereka lebih memilih untuk masak di rumah. Jadi intinya nasib TKL itu, aduh kasihan ya setelah lockdown ini. Ada yang ditutup, ada yang kerja tapi gajinya setengah gitu. Ya kerja tapi kebanyakan nganggur lah, nggak ada pesanan. Kayak saya kerja tapi kebanyakan duduk ya, karena nggak ada orderan, itu sangat sepi. Kemudian teman-teman, bagaimana sih nasib TKW yang di Saudi Arabia? Kalau yang tenaga kerja wanita di Saudi Arabia itu malahan dia kerjaannya semakin banyak misalnya. Alhamdulillah, tapi mereka kan kerjanya semakin banyak, artinya otomatis gajinya juga akan tetap. Berarti selama lockdown ini gaji mereka tetap, karena mereka kan di rumah kerjanya. Dan kerjanya mereka semakin banyak karena para madam atau bosnya, semua keluarganya yang pokoknya yang bekerja di rumah tangga itu, otomatis mudir atau bos, anak bosnya juga itu nggak akan keluar kan, mereka tetap diam di rumah. Otomatis pekerjaannya mereka semakin banyak, dari menyiapkan makanan, katanya disuruh bersih-bersih, karena orang Saudi Arabia juga makanannya pola makannya itu yang jarang ya, kita bilang sedikit, mereka lebih makan banyak tuh. Menunya itu juga banyak, istilahnya menunya bervariasi, apalagi yang kaya, otomatis mereka itu pekerjaannya akan banyak ya, mulai dari masak, mencuci. Dan juga ada yang bosnya itu kan masih rasa takut kan, karena beliannya, misalnya kalau mereka belanjaannya dari pasar atau orderannya itu takut ada yang terkontaminasi. Itu yang mereka bersihkan tiap hari, katanya ada yang bersihkan barang-barang segala macam, baju pun sekali dipakai dibersihkan. Artinya TKW itu kerjaannya super sibuk, super lelah selama lockdown ini, karena bosnya, madamnya mereka itu kan semua anaknya orang libur kan, orang libur sekolah, jadi otomatis segala aktivitas di dalam rumah. Jadi segala apa yang diinginkan oleh bos atau madam bosnya, oleh keluarga itu kan mereka yang tanggung, mereka yang melayani, seperti itu. Jadi nasib TKW itu pekerjaannya sangat banyak, dan alhamdulillah gajinya tentu mereka tetap gajinya, ada juga yang mendapatkan bonus. Dan saya bulan kemarin alhamdulillah saya mendapatkan gaji full, dan bulan ini karena sepi, karena setengah bulan kemarin masih pada waspada dengan semakin banyak kan yang terkena positif, jadi kurang pelanggannya, walaupun hanya pengiriman saja, pesanan pengiriman saja. Dan bulan ini mungkin gaji saya kurang tahu, artinya berkurang lah banyak. Ini saya juga akan
bacakan pesan teman-teman saya ini yang bekerja di Saudi Arabia. Ada yang bekerja di hotel di bagian Makkah. Katanya dia kekurangan uang ya, kurang uang, dia mau minjam. Tapi saya kan begitu, bulan kemarin sudah terlanjur kirim uang dan bulan ini belum digaji, jadi saya nggak bisa bantu ya. Dan juga bulan ini saya mungkin gaji saya rendah, kurang ya. Kemudian ada teman saya yang di Jeddah juga begitu, yang bulan kemarin tuh pindah kapil, pindah bos. Mereka libur nggak bekerja gitu. Jadi dari mana, saya tanya dari mana dapat, siapa yang kasih makan? Dia bilang minjam gitu. Juga minjam di bosnya. Nggak ada dari pemerintah, belum ada yang masuk katanya. Bantuan dari pihak pemerintah di negara, dia bilang udah saya masukkan formulir tapi belum ada konfirmasi gitu. Kemudian yang di Riyadh juga ada yang bekerja di restoran, katanya orderan itu, sama saya bekerja di Riyadh itu dulu satu PT, prosesnya di Jakarta, itu katanya orderan sepi gitu, banyak rugi, banyak yang bazir makanannya seperti kodor, bawang, punya sayur-sayuran itu busuk ya karena nggak dipakai ya awal-awalnya, karena nggak ada orderan. Kemudian ikan, ayam itu kan yang mula pesanannya banyak, tapi hari pertama lockdown itu sedikit, jadi langsung mereka rugi kan. Dan hari berikutnya mereka pesan buat apa namanya, buat persiapan itu hanya sedikit. Mereka bahkan ada yang penghasilan satu bulan, satu hari itu 500, yang mula hari biasanya itu penghasilannya itu sampai 5.000, 6.000. Teman-teman bayangkan, mereka restorannya rugi, terus bosnya mau digaji pakai apa kalau sudah rugi kan. Kemudian ada yang bekerja di apa namanya, Al-Qaisumah, ini namanya Al-Qaisumah, punya dekat dengan bagian Kuwait, itu bagian Saudi Arabia. Itu pun mereka ini gajinya bulan kemarin itu kurang gajinya, enggak seperti gaji biasanya, apalagi bulan ini katanya yang penghasilannya rendah. Kemudian ada juga teman saya ini yang bekerja di Dammam, gajinya itu setengah, karena dia kan kerjanya shift istilahnya, seminggu buat yang shift malam, seminggu buat yang shift pagi. Karena kan kerjanya cuman dari pagi aja kan, dari pagi aja yang sebelum puasa. Sekarang kalau sudah puasa itu kerjanya malam doang, karena pagi kan nggak ada karena puasa gitu, pagi tutup. Jadi gajinya itu setengah. Ya itulah beberapa curhatan saya kepada teman-teman nasib tenaga kerja laki-laki di Saudi Arabia yang awal lockdown ini. Itu bisa kita bilang sangat memprihatinkan, mulai dari gaji yang rendah, gaji yang setengah, ada juga yang tidak bekerja, tidak digaji, mau makan pakai apa, minjam uang seperti teman-teman. Nggak seperti tenaga kerja wanita yang super sibuk kerjanya di rumah, karena orang Saudi itu lockdown kan, otomatis di dalam rumah segala aktivitasnya tenaga kerja wanita yang melayani. Oke teman-teman, hanya itu yang saya buat konten curhat yang tidak bermanfaat ini, karena saya tidak bisa keluar teman-teman, saya tidak bisa keluar karena lockdown. Saya tidak bisa kepoin aktivitas orang, saya tidak bisa bertanya-tanya, saya tidak bisa ke pasar, saya tidak bisa ke mall karena ditutup. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.